Kemudian sekarang kita akan belajar mengenai pengukuran besaran panjang menggunakan jangka sorong. Nah, bagaimana dengan jangka sorong? Untuk pengukuran dengan jangka sorong dan mikrometer skru pun sebelumnya sudah pernah kalian pelajari sebenarnya saat kalian duduk di SMP. Oke. Untuk yang pertama yaitu tentang jangka sorong. Nah, sekarang coba bagian-bagian dari jangka sorong itu apa sih? Bagian-bagian dari jangka sorong. Bagian-bagian dari jangka sorong yang pertama yaitu di sini. Yang ini adalah rahang tetap. Mengapa disebut sebagai rahang tetap? Karena rahang ini letaknya tetap dan dia itu tidak bisa tidak bisa berpindah atau berubah posisi seperti itu. Nah, rahang tetap ini ada rahang tetap atas, ini yang rahang tetap atas, dan ini rahang tetap bawah. Nah, yang ini adalah rahang tetap yang ini adalah rahang geser. Rahang geser ini bisa digeser-geser ke kanan ataupun ke kiri gitu. Makanya disebut sebagai rahang geser. Ini rahang geser atas dan ini adalah rahang geser yang bawah. Nah, kemudian jangka sorong juga memiliki yang namanya jangka sorong memiliki dua skala. Ada skala utama. Ini yang namanya skala utama. Yang ini adalah skala utama. Kemudian yang bawah ini adalah skala nonius. Seperti itu. Tadi ada dua skala ya, skala utama dan skala nonius. Oke. Kemudian selain itu juga memiliki pengunci. Inilah yang disebut sebagai pengunci. Kenapa disebut sebagai pengunci? Jadi nanti ketika kamu mengukur menggunakan jangka sorong, mengukur benda menggunakan jangka sorong, agar rahang gesernya itu menjadi tetap atau tidak berpindah-pindah atau tidak bergeser-geser. Nah, dikunci, diputar ini kuncinya. Nah, ini kuncinya diputar. Inilah yang berfungsi untuk mengunci agar rahang geser ini tidak bergeser-geser. Itu saat kalian membaca skalanya seperti itu. Kemudian di sini di bagian ujung sini ini digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa jangka sorong ini mempunyai skala terkecil. Skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Oke. Cara bagaimana sih cara membaca skala? Cara membaca skala pada jangka sorong atau cara membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Oke. Yang pertama, nanti kalian melihat skala utama. Bacalah skala utama yang berdekatan dengan 0 skala nonius. 0 skala nonius. Bacalah skala utama yang berdekatan dengan 0 skala nonius. Yang kedua, lihatlah skala nonius yang berimpit dengan satu tanda garis skala utama. Kemudian yang ketiga, jumlahkan antara skala utama dan skala nonius yang telah diperoleh. Oke, sebagai contohnya kita langsung aja nih. Tentukan hasil pengukuran pada gambar di samping dalam satuan cm. Perhatikan ya, di perintahnya di situ dalam satuan cm. Oke, berarti semuanya harus diubah menuju ke cm. Oke, next. Oke, di sini yang pertama
Tadi gimana cara mengukurnya? Cara membacanya? Yang pertama, bacalah skala utama yang berdekatan dengan 0 skala nenius. Skala utama yang berdekatan dengan 0 skala nenius itu apa? Kita lihat 0 noniusnya ini. 0 noniusnya adalah ini 0 nonius. Sedangkan 0 yang skala utama yang berdekatan itu berapa? Ada skala 10 dan skala 10,1 ya kan. Nah, yang diambil atau yang ditulis adalah yang 10,0 atau yang 10 ini. Jadi yang diambil adalah skala utama yang berada sebelum skala nonius, seperti itu. Berarti di situ berapa skala utamanya? Skala utama berapa besarnya? 10, apa satuannya? Sentimeter. Oke. Kemudian skala nonius. Skala noniusnya berapa besarnya? Ingat tadi, untuk skala nonius ini adalah melihat skala nonius yang berimpit dengan satu tanda garis skala utama. Yang berimpit mana yang berimpit? Coba perhatikan. Yang berimpit itu ini, ya kan? Ini yang berimpit. Ini yang berimpit. Oke. Yang berimpit itu berapa? Oh, pada skala nonius pada garis yang kedua gitu. Nah, tadi yang perlu kalian ingat bahwa skala nonius itu mempunyai skala terkecil berapa? Skala terkecil dari dari jangka sorong adalah 0,1 mm. Oke. 0,1 mm ya. Berarti itu kan yang sejajar 2, ya kan? Dikalikan dengan 0,1 mm. Mengapa dikalikan 0,1 mm? Tadi jangka sorong itu memiliki skala terkecil 0,1 mm, sehingga di sini besarnya skala noniusnya adalah 0,2 mm, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi, cara yang ketiga apa? Jumlahkan skala utama dan skala nonius. Jumlahkan, totalnya berapa? Totalnya adalah 10 cm ditambah 0,2 mm. Nah, 0,2 nya itu diubah dulu ke cm karena yang ditanyakan itu adalah satuan cm, sehingga yang satuannya mm harus diubah dulu ke cm. Berapa? 0,02 cm. Hasilnya berapa? 10 ditambah 0,02 10,02 cm. Oke, berarti jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10,02 cm. Oke, seperti itu. Sudah bisa? Gampang ya? Gampang. Oke. Kita lanjut ke pengukuran besaran panjang menggunakan mikrometer skrup. Nah, bagian-bagian dari mikrometer skrup apa aja sih bagian-bagiannya? Oke, seperti halnya jangka sorong, mikrometer skrup juga memiliki yang namanya rahang geser dan rahang tetap. Mana yang rahang tetap? Ini adalah rahang tetap dan ini adalah rahang geser. Kenapa ini disebut sebagai rahang geser? Karena apa? Nanti ketika ini diputar, ini yang akan bergeser, sedangkan ini akan tetap gitu. Makanya ini disebut sebagai rahang geser. Nah, sama halnya seperti jangka sorong juga, skala pada mikrometer skrup itu ada 2, yaitu skala utama dan skala nonius. Mana yang disebut sebagai skala utama? Oke, dalam skala utama ini yang adalah skala utama.
skala utama, dan skala non-newsnya adalah yang ini utama, yang ini non-news. Oke, yang perlu diperhatikan lagi bahwa skala terkecil dari mikrometer sekrup adalah 0,01 mm gitu. Oke, sekarang langsung ke latihannya. Bagaimana cara mengukurnya? Sama seperti jangka sorong. Oke, langsung aja ke latihan. Oke, sekarang perhatikan gambar tersebut menunjukkan pengukuran tebal kaca menggunakan mikrometer skrup. Berapakah tebal kacanya? Oke, tadi langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama yaitu melihat skala utamanya. Skala utamanya berapa? Oke, skala utama di sini ya, skala utama. Skala utamanya berapa? Skala utama, lihat di sini. Mana yang namanya skala utama ini? Ini adalah skala utama. Ini adalah skala utama. Oh, ternyata skala utama di sini menunjukkan angka 3, sehingga di sini berapa besarnya? 3 mm. Oke, ulang ya. Skala utama sama dengan 3 mm. Nih, ini yang namanya skala utama. Kemudian untuk skala non-newsnya. Skala non-newsnya itu berapa besarnya? Oke. Kita lihat yang berimpit. Oke, skala utamanya adalah ini. Ini adalah skala utama. Nah, yang paling dekat dengan skala non-newsnya itu angka berapa? Oh, angka 3. Berarti di sini skala utama besarnya 3 mm. Kemudian untuk skala non-newsnya. Nah, skala non-newsnya di sini adalah yang berimpit. Oh, yang berimpit ternyata besarnya berapa? 10, 11, 12, 13. Oh, 13 dikalikan tadi skala terkecil dari mikrometer sekrup berapa? 0,01 mm. Ya, berarti berapa? 0,13 mm. Kemudian jadi besarnya tebal kaca itu berapa? Besarnya tebal kaca itu adalah skala utama ditambah dengan skala non-news, berarti 3 mm ditambah dengan 0,13 mm. Hasilnya adalah 3,13 mm. Seperti itu. Gampang ya? Sebenarnya kegunaannya apa sih selain digunakan untuk mengukur panjang? Jadi untuk jangka sorong dan mikrometer sekrup itu kegunaannya banyak, terutama jangka sorong ini ya. Kalau jangka sorong itu nih, kita lihat dulu sebentar. Nah, ini. Oke, jangka sorong kita lihat dulu. Pada bagian atas atau rahang yang atas itu dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Kemudian untuk rahang bawah apa? Digunakan untuk menghitung diameter luar gitu. Dapat juga menghitung kedalaman. Besarnya kedalaman berapa? Ya ini, hitung saja menggunakan ini gitu. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan mikrometer sekrup? Untuk mikrometer sekrup biasanya menghitung suatu panjang ketebalan suatu benda, seperti itu. Bisa juga untuk menghitung ketebalan suatu benda itu. Oke. Untuk lebih untuk belajar kalian, silahkan kalian kerjakan tugas mandiri yang telah ibu kirimkan pada assignment.
Nah, tugas ini dikumpulkan maksimal sebelum pertemuan berikutnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya ada 2 tugas ya. Tugas yang pertama apa? Tugas yang pertama itu adalah tugas yang pertama tadi apa? Oh ya, tentang pengertian besaran dan satuan dan juga mencari dimensi dari besaran-besaran turunan. Nah, yang kedua ini tugas mandiri. Untuk tugas yang latihan, silahkan dikumpulkan pada hari ini maksimal pukul 23.59 seperti itu. Sedangkan tugas mandiri dikumpulkannya kapan? Itu dikumpulkan minggu depan seperti itu. Oke, cukup mungkin video kali ini cukup dulu. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.